adalah turnamen UMKM, maka yel-yel juga berkaitan dengan UMKM. UMKM? Almi Kimdo? Yes, yes, yes. 3, 2, 1. Sama juga banyak. Weh, bagus. Kami akan wawancara dengan salah satu pemain di turnamen golf Agmi Pindo. Pak Joy, mohon disebutkan sebagai bagian dari peserta, bagaimana perasaan Bapak mengikuti pertandingan hari ini? Pertandingan ini menurut saya sangat menarik, sangat menarik. Jadi pesertanya juga cukup banyak dan antusias ya, walaupun ada yang jalan dan ada yang pakai kar gitu ya. Tapi saya kira itu tidak masalah. Kami menikmati, apalagi kami ditemani teman satu angkatan yang hobinya sama, main golf, juga dengerin musik. Nah, jadi main golf sambil dengerin musik itu bagi saya menarik. Lalu sebagai peserta, dan kami dengar Bapak juga pejabat di PLN, Pak. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Turnamen ini kan mengajak peduli pada UMKM. Kita tahu bahwa negara ini akan besar jika UMKM-nya, pengusaha kecil menengahnya bagus dan berkembang. Apa pesan Bapak sebagai pejabat? Saya kira langkah-langkah pemerintah sudah cukup bagus, dan saya juga setuju bahwa UMKM ini merupakan suatu kekuatan dari sumber daya bangsa, di mana sudah teruji kekuatannya. Waktu COVID kemarin justru UMKM ini yang bisa bertahan, dan saya kira perlu ditingkatkan terus dan dilindungi oleh pemerintah, diarahkan. Di PLN ada nggak contoh UMKM yang dibantu oleh PLN sendiri? Ya, di PLN banyak, dan kami juga sering mengadakan kemitraan dengan UMKM melalui kegiatan-kegiatan basar ya, di kantor pusat itu. Dari hall sampai lorong menuju masjid yang cukup panjang itu diisi oleh UMKM. Demikian juga hampir di seluruh cabang atau wilayah di seluruh Indonesia itu saya kira ada semacam ini peduli UMKM ya, dimana keikutsertaan dari UMKM itu sangat diperhatikan di kalangan pemerintahan, di kalangan PLN, dimana PLN ini kan sebagai public service oriented ya, jadi di samping menyediakan tenaga listrik juga ikut menumbuhkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Agmi Pindo kami dirikan dan kami deklarasikan persis 1 Oktober tahun 2021. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian tahu bahwa terjadi sedikit kondisi di negeri kita COVID-19. Yang terpuruk adalah para UMKM di negeri ini, bahkan mungkin beberapa negara, tapi kita mau bicara mengenai Indonesia. Maka kami para tokoh UMKM, para akademisi yang berlatar belakang hukum, ekonomi, kami berkumpul. Apa usaha kita untuk menolong UMKM ini? Maka kami deklarasikanlah tanggal 1 Oktober 2021 dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum HAM tanggal 14 Januari tahun 2022. Ada sejarah ini tanggal 14 Januari karena pada saat itu Sekretaris Jenderal kita Pak Ridwan Anwar berulang tahun pada saat itu. Jadi perlu sejarah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita harus melakukan pembinaan untuk UMKM? Seperti kita ketahui, UMKM itu adalah pendorong ekonomi, penggerak perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, luar biasa. Dan ini bisa dibuktikan dengan angka. UMKM itu kontribusinya 61% terhadap PDB Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan 97% dari total hampir 125 juta tenaga kerja di Indonesia. Nah, ini salah satu indikasi. Tapi jumlah pengusaha di Indonesia 99,9% adalah UMKM. Jadi ini bisa digambarkan bahwa Ibu Bapak sekalian, bahwa kita perlu memperhatikan UMKM. Kita perlu mendorong UMKM agar kembali pulih, karena sejak COVID-19 UMKM itu mengalami masalah baik
dari sisi permodalan, baik dari sisi pemasaran, baik dari sisi SDM maupun dari sisi pemasaran produknya. Makanya kami dari Bapak Ibu sekalian sebagai asosiasi yang bergerak di UMKM merasa terpanggil untuk melakukan bagaimana UMKM ini bangkit. Tetapi Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui, organisasi itu harus didukung oleh manajemen, sistem, organisasi, dan juga dana untuk mengoperasionalkan suatu organisasi. Maka hari ini puji syukur kami melakukan turnamen Gol Peduli UMKM AMIKINDO dalam rangka Racing Fund. Terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung kami, Angkasa Pura Indonesia, kemudian PT JAS, kemudian Pak Jaten, Pupuk Hakim, India Karya, PT Hujan, PT Kari, Ikonet, Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2, McPain, PT Tema Shipping, dan yang lain. Ini semua ya Bapak Ibu sekalian menjadikan acara ini bisa kita lakukan malam ini, termasuk partisipasi daripada para golkers hari ini. Dan kami bisa sampaikan sesuai dengan laporan panitia, puji syukur kita telah mendapatkan dukungan dana yang cukup untuk mengoperasikan AMKM ke depan. Jadi tepuk tangan untuk para sponsor. Terima kasih ini untuk para sponsor. Kami bersyukur untuk hari ini, dan kami berjanji apa yang Bapak berikan kepada AMIKINDO akan kami kembalikan itu seluruhnya untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Apa yang akan kami lakukan Bapak Ibu sekalian? Pertama, kami telah membangun dukungan untuk UMKM itu bagaimana menghadapi masalah hukum. Telah kami bentuk lembaga hukum AMIKINDO. Kami juga sudah mendirikan Koperasi Nasional AMIKINDO Bersatu untuk menjadi optaker, untuk menjadi pemasar daripada seluruh produk anggota AMIKINDO. Kami juga sudah membangun platform namanya AMIKINDO Super Apps yang nanti akan menjadi alat untuk memasarkan para produk-produk daripada anggota AMIKINDO. Kemudian kami juga sudah mendirikan UMKM University bekerjasama dengan BINUS, bekerjasama dengan Politeknik Bina Madani. Kami juga sudah akan mendirikan namanya lembaga sertifikasi profesi LSP, khusus mensertifikasi nanti para UMKM anggota AMIKINDO. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kami sudah meluncurkan namanya AMIKINDO TV yang menjadi media komunikasi, media untuk sosialisasi terhadap seluruh program-program AMIKINDO. Ada di sini Direktur AMIKINDO TV Pak Hotman, silakan. Dan Bapak Ibu sekalian, acara AMIKINDO TV akan dilaunching setiap minggu, dan kami mohon nanti perdukungan dari Bapak Ibu sekalian menjadi narasumber terhadap program-program yang akan dilakukan. Karena kami adalah satu organisasi, izinkan sebelum saya tutup kita menyampaikan IL-IL ya. UMKM bangkit. AMIKINDO Yes, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua.